benar. Dan beliau semalam istrinya bermimpi, ya, jangan engkau apa-apakan orang yang suci ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Pilatus? Pilatus nawisan ka masyarakat terutama ka ulama Yahudi. Ini saya akan tawarkan, bebaskan Yesus atau Yesus Barabas. Yesus Barabas itu adalah tahanan tos membunuh 9.999. Tapi orang-orang saat itu terpengaruh oleh ulama-ulama Yahudi. Kami tidak peduli dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Yesus Barabas. Tapi kami lebih terhina ketika seorang anak manusia ini mengaku dirinya datang dari Tuhan. Siapa Yesus bin Maryam tadi? Ibnu Maryam tadi. Nah, lalu Pilatus ini apa yang harus dilakukan? Jadi Pilatus sengaja, Pak, ya, biar proses penyaliban ini lambat, ya, dari istana Pilatus dikirim lagi ke Herodes. Dari Herodes dicambuk, dipukuli, lalu Nabi Isa harus memikul pati bulung. Nunamina pati bulung teh sanes salib kieu, tapi pati bulung mah kieu hungkul, Pak. Itu dari istana Pilatus ke Herodes, dari Herodes ke Bukit Golgota itu panjangnya 6 kilo dan nanjak. Ayo nama gampang, Pak, ditinggali laras teu nanjak eta Bukit Golgota. Kebayang bagaimana pendarahan Nabi Isa itu dicocoki, cucuk di diana, dinamain Inri teraja Tuhan, kenapa? Itu sebagai penghinaan. Ya, saatos nangka itu, terus Nabi Isa itu dipalangkan, disalib. Di samping kedua kanan kiri Nabi Isa juga ada yang disalib, 2 orang penyamun. Ya. Nah, ketika dipaku, Nabi Isa paku, terus 2 orang penyamun itu dipaku, dinaikkan ke tiang salib. Si orang penyamun itu mengatakan, jika engkau adalah utusan Tuhan yang benar, maka bagaimana engkau bisa menyelamatkan orang? Engkau pun tidak diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Nabi Isa hanya mengatakan, tobatlah engkau kepada Tuhan. Gelami eta si penyamun sorsana kumanuk gagal mati. Saatosna itu, apa yang terjadi? Nabi Isa berdoa sama Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan? Sekarang, masa orang yakin ngiringan kawas orang Yahudi, Nabi Isa kedah wafat di tiang salib? Kalau wafat di tiang salib berarti terkutuk. Nah, jadi apa yang terjadi? Eli, Eli, lama sabachthani. Sebelum mengatakan itu Nabi Isa kehausan. Di pasian anggur pasukan Romawi cocokkeun eta si tombak kana kain terus disuruh minum. Lalu Nabi Isa mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, pingsan, syubihalahum. Disitulah bermakna mukjizat Tuhan, diserupakan mati. Setelah itu apa yang terjadi? Gempa. Nah, lalu pasukan Romawi ini melihat suasana gempa, terus tempat peribadatan sinagog orang Yahudi pecah gitu. Orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi mengatakan, oh benar, ini adalah utusan Tuhan. Ya, buktinya sinagog orang ya pepes. Gitu. Lalu apa yang terjadi, Pak? Karena gempa di mana-mana, wah, kemudian awan kelam hitam menjadi hitam. Lalu 2 orang penyamun itu dipatahkan tulang sampai sumsumnya keluar. Eta nunamina di dalam Lisanul Arab, ya, kamus bahasa Arab ke Arab dikatakan itulah yang dikatakan penyaliban yang hati. Ketika dikeluarkan, dipatahkan tulang kakinya dan keluar daripada sumsumnya. Nah, tapi ketika Nabi Isa alaihissalam sudah terlihat mati karena syubihalahum tadi, Nabi Isa hanya ditusuk di bagian lambung. Keluarlah memancar darah dan anggur. Upami nutos upus memual mungkin keluar darah segar. Terus apa yang terjadi? Penyaliban itu terjadi di hari Jumat, Rabu 12. Sedangkan jamna orang Yahudi mah benten sareng orang Indonesia, Pak. Tabuh 3 teh tos masuk hari esok. Nah,
Sedangkan di dalam Taurat dikatakan haramlah kamu menggantung mayat-mayat di atas salib ketika masuk hari Sabat. Maka mau tidak mau mayat-mayat itu harus diturunkan. Nabi Isa diproses di penyaliban itu hanya 3 jam. Dan menurut kedokteran tidak ada yang mati di atas tiang salib. Selalunya orang mati itu selalunya di bawah karena kekurangan darah dan stres. Nabi Isa tidak dipatahkan tulang kakinya, tidak dikeluarkan sumsumnya. Lalu Nabi Isa teh kapungkur nyiringan, Pak. Ada namanya kelompok esen. Upami di zaman Nabi mah hibzul fudul, orang-orang yang selalu membantu daripada orang lain. Apa yang dilakukan? Ayat nunamina murid Nabi Isa. Ya. Dia berani datang ke Pilatus, katanya ini saya beli mayatnya. Pilatus mengatakan tidak mungkin, katanya ini sudah menjadi mayat karena baru 3 jam, masa sudah wafat. Lalu Nabi Isa dibeli, diambil, dimasukkan ke dalam kubur. Nah, sedangkan sebelum Nabi Isa disalib, beliau pernah ditanya oleh seorang wanita dari Iren, jika engkau adalah benar anak Tuhan, dalam tanda kutip ya, anak Tuhan itu adalah gelar bagi manusia yang begitu dekat dengan Tuhan, bukan anak Tuhan dari segi hakiki, Pak. Tapi itu adalah gelar, seakan-akan jadi seperti anak gitu. Padahal dalam bahasa Injil itu kan banyak kan anak Tuhan, anak Tuhan. Sanes Nabi Isa hukum disebut anak Tuhan, tapi hanya kenal Nabi Isa nu dianggap Tuhan gitu. Padahal itu adalah gelar bagi manusia yang dekat dengan Tuhan. Jikalau engkau adalah orang yang datang dari Tuhan dan bisa memberikan keselamatan kepada kami, tolong tunjukkan kebenaran bagi kami. Nabi Isa mengatakan di dalam Matius pasal 21 ayat 9 dikatakan, jadi sahabat apa? Jika anak manusia ditelan oleh ikan raya, maka umur anak manusia akan hidup selamanya. Saha anu ditelan ikan raya teh Nabi Yunus. Leres teh Pak. Aya Nabi Yunus satu acan dituang ku ikan paus, saat acan masuk ke dalam perut ikan paus hidup. Di dalam perut ikan paus hidup. Setelah dikeluarkan dari mulut ikan paus hidup. Maka begitulah anak manusia, kata Nabi Isa, akan merasakan hal yang sama seperti halnya Yunus. Satu acan disalibkan hidup, dinaikkan ke tiang salib hidup, maka setelah disalibkan pun harus hidup. Dan anak manusia akan bangkit dalam kuburnya selama 3 hari. Nabi Isa dilebetkeun ka kuburan. Nah, ini juga harus dipahami. Kuburan orang-orang Yahudi bentan sareng urang. Kuburan orang Yahudi mah goa, Pak. Lalu ditutupi dengan batu. Jadi ayo orang makan di lebetkeunnya kalebet. Ayo orang Yahudi mah teu goa sapatos kamar. Nah, dilebetkeun tadinya diobati, dipasihan namina balsem marham Isa. Lalu ditutupi kain kapan. Ya, ternyata setelah diturunkan itu kan hari Jumat, Sabtu pingsan, Minggu pagi Nabi Isa tersalib dan bertemu dengan murid-muridnya yang masih setia dalam perjamuan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes? Tunggu, katanya, engkau bukan guruku, engkau adalah hantu. Siapakah engkau? Nabi Isa mengatakan, hantu itu tidak bertulang dan berdaging, tapi aku adalah anak manusia. Cocokkan tanganmu ke dalam tanganku. Dan itu dilebetkan karena bekas salibnya, Pak. Itu bukti di dalam Injil. Dan diperkuat oleh Al-Quran. Namina Al-Quran kan syariat yang paling sempurna. Dikatakan Muhammad secara mutasyabih. Maksud Muhammad secara mutasyabih itulah yang memperkuat dan menghilangkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Salah sawiosna adalah perihal syubiha itu sanes digentos ku anu sange. Tapi syubiha itu diserupakan mati dalam artian pingsan.
Lalu apa yang menjadi dalil bahwa kami tidak menyerupakan oleh Yudas? Yudas teh satu acana Nabi Isa dinaikkan ke tiang salib. Yudas matos gantung bunuh diri, menyesali menukar gurunya dengan 60 koin perak. Pangitan ieu Bapak nya biasa kusim kuring sawat sapunten sanes bade mamatahan punten. Ini mah hanya berdiskusi. Ya, alhamdulillah gitu. Maksud kadongkapan abdi mah hoyong erat tali silaturahim nu namina satak tariku umati leres perbedaan mah sok nu penting mah umati kata Nabi. Selama kita berpegang kepada Al-Qur'an, sunnah Nabi, ya itu adalah saudara kita. Adapun nanti masalah perbedaan gini Pak, di akhirat bakal ditaruh tenang. Jangan sampai kita ini mengikuti iladzon, sangkaan-sangkaan yang tidak tahu di dalam diri kita. Itu pamitan punten sakali dari Bapak sana sebagai guruan simkulima. Dan ada kewajiban saya untuk meluruskan. Untuk tadi dina Al-Qur'an ya perbentenan dina pemahaman, dina memahami naon mengganti Nabi Isa gitu nya. Antawis NU serang Ahmadiyah bentennya gitu. Itu bukan pemahaman kami Bapak sekali lagi, tapi nunamina hartosna Al-Qur'an. Saudara abdi ge mah dibuktioskeun syubha di dalam bahasa Arab apa artinya. Jadi jangan sampai nanti orang Ahmadiyah mah ngaya-ngaya boga tafsir sorangan. Tidak. Nunamina syubha itu bukan rofa'a. Rofa'a mah mengangkat. Tapi nunamina syubha mah diserupakan. Nah, bahkan seharusnya abdi naros ka kemenang gitu kan. Atau KMUI kunaon ayat dia diartikan syubha teh kantos narosin teh Pak. Kantos tapi tak aya jawaban. Oh gitunya. Bahkan kami pun ya Bapak pun orang nah ieu mah namina naon pemahaman anu kadituna meluruskan umat sadayana benernya. Aya misalna ayeuna naon aya kesalahan pemerintah otomatis satu yang ilmuwan wajib mempertanyakan atau meluruskan pemerintah bener gitu nya. Semawi abdi pun tenaruskan gitu. Orang Ahmadi itu Pak dipatwakan sesat oleh MUI atas 6 buah judul buku. Jangan tahu sih naon mah eta anu disesatkan ke pemerintah. Ku punya ku reng-rengan abdi mubalik sareng pengurus besar naroskeun ka MUI. 6 judul buku teh mana wae gitu. Da alih mana tuh kunaon? Nyebatkeun 6 buku, 6 buku teh buku naon wae gitu. Nyebatkeun naon gitu. Naon wae bukuna. Nah seharusnya kan kita itu berkewajiban tabayun. Hak dengar, jejak pendapat. Bahkan tahun 2018 kita sudah ke DPR menyampaikan ini loh akidah Ahmadiyah laksana Al-Qur'an, nabinya Nabi Muhammad, ya rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6, naik hajinya tetap ke Mekah, gitu kan. Tapi kenapa kami masih dianggap tidak Muslim? Tapi kami tidak sedih. Namanya yang menentukan Islam atau bukannya bukan mereka sebetulnya, tapi Allah Ta'ala dan amalan kita. Leres tuh Pak. Ya. Mungkin peminingali dina ke kondisi alam ayeuna, kondisi ya semesta gitu nya. Memang pemimpin misalnya sawat pemahaman di luar Ahmadi mah terjadina turuna Ahmadi teh turuna Imam Mahdi teh maka tadi teh Muslim teh bakal mulia semulia-mulianya di alam dunia benten eta ieu nama kontennya buka ya nalar non bukosna Imam Mahdi pas turun teh umat Islam teh atos masih kena terpuruk ayeuna teh atas mulia teh naon tak itu naon Ya kalau kami Pak merasakan kemuliaan itu, apa buktinya? Kami bisa bertablik di Eropa. Kami bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Adapun di Indonesia, kenapa kami dipersulit? Yaitu bahkan itu harus dipertanyakan ke umat Islam sendiri. Apakah tidak malu dengan kehidupan yang bukan Islam, menghargai, menghormati keyakinan orang lain, ya?
Eta mah pentan dina perkawis hak ajasi pentan namanya kebebasan. Sanes dina hartos kemuliaan secara murni pentan gitu. Sedangkan pamina ningali dina ieu mah kan disebutna teh kemenangan umat muslim. Eta ayeuna nama. Kemenangan umat muslim di dunia gitu. Eta ayeuna nama pentan. Ya, bagi kami kemenangan itu sudah kami rasakan, Pak. Ya. Dalam artian namina Fatah Mekah itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Ya. Apakah Rasulullah membumi hanguskan semua umat Yahudi saat itu? Kan tidak. Apakah sahawai anu teu abus Islam ku orang yang dipenggal? Kan teu. Bahkan ketika Fatah Mekah, ya, inna fatahna laka fatham mubina apa? Ya, yang Rasulullah masuk ke kota Mekah dengan 10.000 pasukan, apa yang dikatakan oleh Nabi? La tathriba alaikumul yaum, tidak ada pembalasan pada hari ini. So, anu bade percaya ka abi, kata Nabi, mangga. Anu bade umat Kristen ge, mangga. Tapi beliau selanjutnya menyampaikan, aku ini adalah utusan Tuhan. Aku ini adalah Rasul Allah, Rasul terakhir. Syariatku adalah Al-Quran dan ini adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemenangan dari segi jumlah, saudara Abi Oke Pangu, ya, itu bisa terjadi nanti. Ya. Dalam artian itu kan berproses. Ya. Berproses. Kapungkur, saudara Abi, sanes badai ngabangakeun ini. Ahmadiyah satu orang di Kadir, pendirinya jemaat Ahmadiyah itu Hadrat Mirza Ghulam. Tapi sekarang pengikut Ahmadiyah itu sudah ada di 220 negara. Punten, dina perkawis non keluar turunnya Imam Mahdi. Itu teh tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman. Nah, tanda-tanda akhir zaman teh maka tadi teh ya munculna kemuliaan umat muslim teh di dinya men. Otomatis penten teu aya upami nyaku pemahaman abdi pribadi tentunya atau kebodohan pemahaman kebodohan abdi. Enten saupami antos lungsur eta teh maka terjadina seluruh umat Islam teh satu bakal ka eta hunggul benten. Dan disebut tadi disebut kemenangan tadi dinya. Dari abi mah hiji Pak, tos berjamaah itu dah. Makanya saudara abi mah sudah merasakan kemenangan itu karena kami sudah punya pimpinan, kami sudah punya khalifah. Ya. Tapi aya eta ayeuna pan sanes imam mah di anu salarasna. Janten tos imam-imam nu sanes tos berjangka aya, tantos meninggal cenah. Jadi Imam Mahdi itu kan kata Rasulullah, laukan hal imanu inda suraya lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i. Ketika surat Jum'ah itu turun wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Terang bapaknya Pak Kiai mantan kosna terang. Tantos insyaallah mun pami abdi mah punten nah nu mawi teu ngaluarkeun dia ge da teu terang teh alhamdulillah. Naon tukang ameng liar teu pararuguh gitu. Santai lah enggak apa-apa, da abi Ameng teu boga ngomong. Ni Janten sok ngupingkeun gitu. Billy abi ngaya-ngaya urang sasarengan we tinggal surat Jumat nata. Di dalam ayat kedua dikatakan wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah yang telah mengutus seorang rasul fil ummiyin, saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu adalah orang yang ummi, diutus ajeuna untuk periode pertama. Nah, terus di ayat katilu wa akharina minhum, dan kepada kaum akhir, urang Pak kaum akhir teh lamma yalhaqu bihim, nucan belum pernah bertemu dengan Rasulullah secara langsung, ya. Wa huwal azizul hakim. Apa itu? Ketika para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Dugi katilu kali, manhum ya Rasulullah? Eta saha Rasulullah anu dimaksud wa akharina minhum teh? Manhum ya Rasulullah? Dugi karena Rasulullah teh kan ngantosan
wahyu di Allah Subhanahu wa taala.